Kalau dia sama-sama sunat, artinya bukan saling membatalkan, bercampur dua mazhab, tiga mazhab dalam satu ibadah, tetapi tidak saling membatalkan, maka sah salatnya. Kalau tidak saling membatalkan, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, dikeraskannya suara di salat maghrib umpamanya, di salat subuh Bismillahirrahmanirrahimnya keras, tapi kunut subuh tidak. Berarti kan dia bismillah keras itu mazhab Syafi'i, tidak berkunut subuh itu mazhab Hanafi Hambali. Bergabung boleh? Boleh. Karena kunut itu kan sunat. Kecuali dia pada hal-hal yang membatalkan. Seperti wuduknya wuduk Syafi'i, membatalkannya batal Maliki. Itu tak boleh. Saya wuduk Syafi'i. Wah, dia ikut wuduk. Kalau Syafi'i kan ini 3 kali juga, ya kan? Rambut depan aja pun boleh, gitu kan? Tiba-tiba nanti bersentuh dia sama istrinya. Solat sunat dia. Abang kok solat sunat? Kan dalam mazhab Maliki tak batal. Pakailah mazhab Maliki. Wuduknya wuduk Syafi'i. Itu tak boleh terjadi. Kalau dia berwuduk Maliki, bersentuhan tak batal. Itu pun bersyarat. Kalau bersentuhannya tidak bersyahwat. Kalau sentuhannya bersyahwat, tetap batal. Kalau mazhab Hanafi mau bersyahwat tak bersyahwat, tidak batal sama sekali. Kenapa? Karena yang dimaksud ayat lamastumun nisa itu adalah jima. Itu yang membatalkan wudu. Jadi kalau kita berwuduk Syafi'i, membatalkannya juga harus versi mazhab Syafi'i. Tidak bisa kita campur-campur. Lihat bagaimana Muhammadiyah dia tarjih. Itu dia ngikut mazhab sebetulnya. Tarjih Muhammadiyah itu mengusap kepala itu satu, depan ke belakang sampai telinga. Itu mazhab Maliki itu. Makanya dalam Muhammadiyah ketika bersentuh kulit istri itu tak batal. Kenapa? Dia ikut tarjih dan itu bersumber dari pendapat ulama mazhab. Cuma karena dalam ormas ini kan ada tarjih Muhammadiyah. Sebetulnya rujukannya ke sana. Itu paham. Ini Muhammadiyah itu ulama-ulama yang mengerti tentang mazhab. Makanya dia buat kesimpulan tak apa-apa bersentuh kulit suami dan istri. Tidak membatalkan wudu karena dia mengikut versi mazhab Maliki. Dalam kasus ini, dalam hal lain dia ikut mazhab yang lain. Karena ditarjih, hadis-hadis itu ditarjih, ini yang paling rajih, yang paling kuat menurut kami ulama-ulama Muhammadiyah. Begitu tuh. Jadi kalau saling membatalkan tak boleh bergabung. Jadi kadang ada orang ini pandai dia digabungkannya apa tujuannya? Mencari yang ringan-ringan. Yang enak-enak kan? Pas yang enak-enak tatabu' rukhas. Pas dia bersentuh kulitnya, dia wuduknya wuduk Syafi'i, bersentuh kulitnya sama istrinya, sama perempuan, tak batal wuduk saya, dalam hal ini ikut mazhab Hanafi. Kalau yang batal itu kan jima. Tapi kurban tak? Kurban itu kan sunnah. Kok mazhab Syafi'i? Kurban itu menurut mazhab Hanafi wajib. Ngapa tak wajib itu? Ketika untuk yang mudah bagi dia, dia pakai yang lebih mudah lagi. Yang sulit bagi dia, wajib. Pakai mazhab lain yang sunnah. Nanti semua yang wajib-wajib itu jadi sunat jadinya tuh. Kalau dia mencampur-campurkan tanpa ilmu. Jadi ada istilah talfiq. Talfiq itu ada talfiq yang dibolehkan, ada talfiq yang haram sama sekali. Apalagi kasusnya pernikahan. Itu bahaya tuh masalah pernikahan. Dalam mazhab Hanafi boleh menikah tak pakai wali. Nanti pas yang ini jadi pakainya kan. Jumpa dia orang kan, bagus saya nikah tak pakai wali. Dalam mazhab Maliki boleh menikah itu tidak pakai saksi. Nikah aja dia dengan wali sama dia langsung kan tanpa saksi. Dalam mazhab Syafi'i boleh menikah tanpa mahar. Akhirnya digabungkan ya kan? Tidak pakai mahar, tidak pakai saksi, tidak pakai wali. Tiba-tiba dah nikahnya dia. Itu kan cerdas. Tapi cerdasnya itu keliru besar, haram. Mencampur mazhab, mencari yang ringan-ringan itu namanya tatabu' rukhas. Gitu ya. Akhi. Syukran jazilan ala hadzal su'al.